Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Alia. Di sini saya akan memperkenalkan sosok filsuf Muslim yaitu Al-Farabi. Nah, siapa sih Al-Farabi itu? Mari kita simak slide berikutnya. Nah, jadi siapa sih Al-Farabi itu? Al-Farabi adalah filsuf Muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama Allah yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi, sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filsuf memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal, sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihannya. Pikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya Plato, pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Setelah kita mengetahui dasar siapa Al-Farabi itu, mari kita simak biografi Al-Farabi. Al-Farabi bernama Abu Nas Muhammad bin Muhammad Tarkan bin Ujalak. Al-Farabi diberi gelar Al-Mu'allim Al-Sani atau guru kedua setelah Aristoteles yang mendapat gelar sebagai Al-Mu'allim Al-Awal, guru pertama. Al-Farabi pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakar Al-Sarraj dan logika serta filsafat kepada Abu Bishr Matius Ibnu Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan kepada Yuhanna Ibnu Haylam. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhan Ibnu Jilad. Pemikiran Al-Farabi. Nah, tadi emanasi sempat disinggung ya di awal dari pengenalan dasar. Emanasi, filsafat emanasi. Salah satu filsafat Al-Farabi adalah teori emanasi yang didapatnya dari teori Plotinus, yaitu teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin ala makhluk dari zat yang wajibul wujud, zat yang mesti adanya Tuhan. Teori emanasi disebut juga dengan nama teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Nah, selain tadi ada juga filsafat metafisika. Mengenai pembicaraan filsafat metafisika ini, seperti para filsuf lainnya, yakni membahas tentang masalah ketuhanan. Al-Farabi membagi ilmu ketuhanan menjadi 3, yaitu pertama, membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Kedua, membahas prinsip-prinsip burhan dalam ilmu-ilmu teori juz'iyat atau particulars, yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu. Ketiga, membahas semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun berada dalam benda-benda itu. Kemudian, terlebih dahulu dibahas apakah wujud serupa itu ada atau tidak. Kemudian dibuktikan dengan burhan bahwa wujud serupa itu ada. Apakah wujud serupa itu sedikit atau banyak? Apakah wujud serupa itu berketerbatasan atau tidak? Kemudian dibuktikan dengan burhan bahwa berketerbatasan. Pemikiran Al-Farabi lainnya juga ada tentang politik. Pemikiran Al-Farabi yang sangat penting adalah tentang politik yang banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Yang paling penting dalam tubuh manusia adalah kepala, karena dari kepala lah otak segala perbuatan manusia dikendalikan, sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati.
Karya-karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian. 1. Logika, 2. Ilmu-ilmu matematika, 3. Ilmu alam, 4. Teologi, 5. Ilmu politik dan kenegaraan, dan 6. Bunga rampai, Kutub Munawwa'ah. Karya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antar rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyah Islam. Serta ada buku-buku penting Al-Farabi yang berkaitan dengan jiwa adalah sebagai berikut. 1. Buku Ara-Ahal Al-Madinah Fadilah, 2. Buku Tasil Asyadah, 3. Risalah At-Ta'anabi Al-Sabi Asadah, dan lainnya. Bisa kalian lihat ya di sana. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita dari awal dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi sebagai filsuf Islam yang pertama kali membawa wacana filsafat secara lebih mendalam. Ia mendirikan tonggak-tonggak filsafat Islam yang kemudian banyak diikuti oleh filsuf Islam lainnya. Namun dari beberapa ajarannya masih terdapat banyak penyimpangan terhadap ajaran Islam yang murni, seperti teori emanasinya yang menggambarkan sosok Tuhan seakan-akan hanya bagian dari suatu sistem yang terus berkelanjutan. Kemudian pemahaman mengenai nabi dan filsuf yang disamakan oleh Al-Farabi menganggap bahwa kenabian adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh semua orang melalui tingkatan-tingkatan proses pembelajaran. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.